Halo Sobat Negeri, selamat datang di podcast Nusa, ngobrol untuk semangat anak bangsa. Ya, jadi di ruang ngobrol inspiratif tentang pengabdian, nilai kebangsaan, dan semangat melayani Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan, khususnya bagi sahabat-sahabat CPNS maupun sahabat-sahabat yang sudah PNS ya, seluruh ASN di Indonesia, yaitu tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, sebuah bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang sering kita ucapkan, tetapi terkadang lupa kita rasakan secara mendalam, yaitu rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Indonesia bukan sekedar nama sebuah negara, Indonesia adalah rumah bersama. Rumah yang dibangun dari perbedaan, dijaga dengan pengorbanan, dan diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan satu pesan sederhana namun mendalam. Jaga persatuan dan cintai negerimu. Nah, kali ini kita ada tiga narasumber yang sangat-sangat kece dan keren ya. Ada Mbak Dewi, boleh menyapa dulu? Halo, Ya, dan yang kedua nanti ada Mas Arik Ilham, boleh menyapa dulu? Halo, Ya, dan yang ketiga yaitu Mbak Trisna Nurfadilah. halo. Oke, baik. Nah, di podcast kali ini segmen pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi yaitu tentang makna bangga berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang kedua nanti yang akan disampaikan oleh Mas Ilham yaitu visualisasi bangsa sebagai media bela negara. Dan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Trisna yaitu tantangan cinta tanah air di era kontemporer. Nah, supaya menyingkat waktu dan tidak berlama-lama, ya kita simak penjelasan segmen pertama dari Mbak Dewi. Silahkan Mbak Dewi. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jadi pada segmen pertama ini saya akan membahas tentang makna bangga berbangsa dan bernegara ya. Oke. Bangga berbangsa dan bernegara bukan hanya soal simbol, bukan sekedar berdiri tegak saat lagu kebangsaan berkumandang, kan merah putih di hari peringatan nasional. Lebih dari itu, kebangsaan berbangsa adalah kesadaran bahwa kita adalah bagian dari perjalanan besar bangsa ini. Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini bukanlah kelemahan, melainkan suatu kekuatan. Ketika kita mampu melihat perbedaan sebagai anugerah, disitulah rasa kebangsaan tumbuh semakin kokoh. Oke, selanjutnya, wawasan kebangsaan merupakan eh, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu, rasa bangga berbangsa dan bernegara sejatinya tercermin dalam kesediaan untuk menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa. Dalam konteks nilai-nilai bela negara, bangga berbangsa dan bernegara merupakan bentuk awal dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang menjadi salah satu nilai utama bela negara. Selain cinta tanah air, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Rasa bangga terhadap identitas kebangsaan mendorong warga negara untuk bersikap loyal, taat hukum, berkomitmen menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI. Seperti itu. Baik, terima kasih. Keren sekali dari Mbak Dewi penyampaiannya terkait makna bangga berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya akan kita simak bersama, yaitu segmen kedua, visualisasi bangsa sebagai media bela negara itu seperti apa, yang akan disampaikan oleh Mas Arik Ilham. Silakan. baik, terima kasih Mas Ferry Firmansyah. Ya, di era digital, cinta tanah air perlu disampaikan dengan cara yang relevan.
Visualisasi bangsa menjadi salah satu medium yang efektif untuk menanamkan nilai bela negara secara non-fisik. Sebuah poster, video singkat, atau tayangan visual yang menampilkan merah putih berkibar, anak-anak belajar dengan semangat, aparatur negara bekerja dengan integritas, serta masyarakat bergotong royong, mampu menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat dibandingkan hanya sekedar kata-kata. Seperti yang kita lihat saat bencana banjir bandang besar yang terjadi di Sumatera kemarin, lewat media sosial kita jadi tahu kondisi yang terjadi di Sumatera. Kita melihat masih banyak orang-orang yang peduli terhadap nasib saudara sebangsanya. Kita melihat masyarakat kita bergotong royong, bersatu saling membantu dengan berbagai cara. Visualisasi tersebut bukan hanya indah secara estetika, tapi juga syarat akan makna. Ia mengajarkan bahwa bela negara bisa dimulai dari hal sederhana. Bekerja dengan jujur, melayani dengan empati, menghormati perbedaan, membantu sesama, dan menjaga ruang digital dari ujaran kebencian serta hoax. Bagi aparatur sipil negara, visualisasi bangsa juga menjadi pengingat bahwa setiap tugas dan keputusan yang diambil adalah bagian dari upaya menjaga martabat negara. Melayani masyarakat dengan baik adalah wujud nyata cinta tanah air. Seperti itu, Baik. Mas Ferry. Oke, terima kasih. Keren juga. Jadi kita eh, apa di perkembangan zaman kita harus mengikuti bahwa visualisasi negara ini juga harus berkembang di media sosial. Begitu ya. Oke. Ya, betul Ya, sekali. benar sekali. Dan segmen terakhir yang ketiga yaitu tantangan cinta tanah air di era kontemporer yang akan disampaikan oleh Mbak Trisna. Oke, silakan Mbak Trisna. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan tantangan cinta tanah air di era kontemporer. Kita juga perlu jujur bahwa rasa kebangsaan hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Arus informasi yang begitu deras seringkali membawa narasi yang memecah belah. Contohnya hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Semua itu berpotensi untuk mengikis rasa persatuan. Nah, disinilah pentingnya kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Kampanye ini bukan sekedar slogan, melainkan ajakan untuk kembali pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Visualisasi bangsa menjadi alat untuk melawan pesimisme dengan harapan dan perpecahan dengan persatuan. Ketika kita melihat visual Indonesia yang bersatu, kita diingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi justru alasan untuk saling menguatkan. Karena pada akhirnya, rasa kebangsaan tidak tumbuh dari paksaan, tetapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita hidup di rumah yang sama bernama Indonesia. Rumah dengan banyak kamar, banyak warna, banyak suara, namun satu tujuan. Kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia tentunya mengajak kita untuk kembali melihat Indonesia dengan mata yang lebih jernih. Bukan hanya melihat masalahnya, tetapi juga potensi dan harapannya. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih narasumber-narasumber kali ini sangat keren sekali. Sahabat Nusa, ngobrol untuk semangat anak bangsa kali ini eh, luar biasa ya, bahwa bangga berbangsa dan bernegara itu bukan sesuatu yang abstrak. Jadi ia hidup dalam pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Nah, visualisasi bangsa dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin dari meja kerja kita, eh, dari cara kita bekerja, dan dari cara kita melayani dengan berbicara, bersikap di ruang publik, dan dari keputusan yang setiap kita ambil setiap hari hingga bagaimana kita menggunakan media sosial itu juga perlu sangat kita perhatikan. Nah, jadi mari kita jadikan visualisasi bangsa bukan hanya sebagai gambar atau tayangan, tetapi sebagai cermin diri kita. Nah, apakah kita sudah berkontribusi untuk negeri ini? Apakah kita sudah menjaga persatuan? Atau apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi itu sendiri? Nah, jadi menjaganya rumah kita ini Indonesia adalah suatu kehormatan bagi kita karena bangga menjadi Indonesia berarti siap mengabdi untuk Indonesia. Mari jadikan pengabdian kita sebagai wujud nyata cinta tanah air karena Indonesia yang kita banggakan tercermin dari aparatur yang berintegritas. Saya Ferry Firmansyah sebagai
Nah, moderator kali ini dan teman-teman semuanya sebagai narasumber pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Bangga berbangsa, bangga bernegara Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.